Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hari ini masih kembali Selasa, trading menggunakan hedging strategi seperti biasa. And masih minus seperti biasa. Oke. Masih minus. Oke, di sini Euro Canadian saya expected memang dia masih akan naik ya. Setelah terjadi penurunan di M15. Jadi simple ini teman-teman. Karena trading sistemnya ini sebetulnya juga banyak yang tahu dan banyak yang bisa mempergunakan. Ya, mempergunakan di sini parabolik SAR, kemudian titik-titik ini dilanjut kemudian moving average ya 200 dan 100 ditambah dengan MACD. MACD ini settingannya seperti ini. Saya pakai 64, 128 dan 9. Ini untuk settingan MACD. Kenapa harus pakai settingan ini? Aku gak eruh gitu loh. Ini cuman saya nyontoh aja dari salah satu tampilan di YouTube gitu loh. Tak pakai kok enak gitu. Ya. Jadi gitu. Kalau harus ditanya kenapa settingannya harus 64, 128 dan 9 ya saya sendiri juga tidak begitu tahu. Yang penting pokoknya contoh aja ini. Karena emang settingan ini sepertinya nyaman untuk dipakai di TF yang kecil gitu. Walaupun di TF yang besar pun sebetulnya juga sama. Gitu ya. Walaupun di TF yang besar pun sama. Artinya ya kalau kita menggunakan TF besar otomatis kita nunggunya harus lama gitu. Jadi contoh seperti ini berarti ini bukan tempat untuk buy, ini hanya tempat untuk sell ya. Ini bukan tempat untuk sell, tapi harusnya ini adalah untuk buy gitu. Tetapi masalahnya adalah parabolic SAR berada di atas price, yang artinya ini justru untuk selling gitu. Nah, padahal price juga masih berada di atas moving average dan di atas MACD gitu. Jadi memang harusnya ini bukan untuk sell tapi untuk buy. Tetapi pada kenyataannya price dari sini dia turun terus ya, hampir sekitar dari 149, anggap aja 495 ke 146, jadi sekitar 300 poin lah ya. Nunggunya lama kalau di M H4 itu loh. Makanya kenapa saya lebih suka pakai ini dipakai M5. Sengawur-ngawurnya kita, contoh seperti ini. Retail kalau harga sudah naik maunya sell. Kalau harga turun maunya buy. Ketika sudah harga naik ini maunya sell aja gitu. Nah, ketika kita pakai parabolic SAR, ini kita tahu kapan kita harus sell. Ya. Dan kapan kita harus buy. Ini enaknya di situ. Nah, kita tidak mungkin sell di harga ini, tidak mungkin sell di atas ini, di harga ini jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena parabolik masih berada di bawah. Ini bukan area untuk selling gitu. Nah, nanti setelahnya kalau ini ada spek turun, misalnya ada spek turun, bagaimana? Kita tidak berpikir tentang akan terjadinya satu spek turun atau spek naik, tapi yang kita lihat saat ini adalah price sedang berada di atas parabolik, artinya ini adalah fase sellnya ya ketika price di bawah parabolik. Ini adalah harga untuk sell. Nah, seperti ini. Ini adalah harga untuk sell. Di sinilah tempat untuk sell. Walaupun secara teknikal ini adalah bukan area untuk opsi sell karena price di atas moving average, price di atas dan MACD di atas 0. Ini harusnya berada di atas buy. Kalau saya mau misal buy di harga ini bagaimana? Ini juga tidak disarankan untuk buy di harga ini. Kenapa? Karena price masih berada di bawah Bollinger Band. Buy-nya nanti ketika ini terbukti ketika harga di 14674 dia turun jauh hingga kurang lebih sekitar 50 poin lebih lah ya, 50 poin lebih lah ya, hampir 60 poin.
Ini M5 loh ya, ini M5 loh. Dari 1.4674 ke 1.46, yang kebaca 12 lah ya, 60 poin, 62 poin, lumayan gitu. Ini hanya pakai M5. Ini baru sell yang benar itu. Nah, jadi seperti itu. Ini makanya ketika harga turun ya kita jangan terlalu terpancang untuk wah ini saya buy ini, setelah ini harga akan turun ini, setelah ini harga akan naik ini. Enggak. Kita melihatnya di sini. Nah, kalau sudah di harga ini pun juga sebetulnya bukan untuk buy. Kenapa? Karena MACD sudah di bawah 0. Gitu. Walaupun RS parabolik sudah di bawah harga saat ini di price yang berlaku. Ini pun juga masih menunjukkan untuk bisa di buy. Tapi MACD masih ini. Jadi kita nunggunya pun tidak lama, ini paling sekitar 60 poin itu. Setelah itu nanti kalau bisa kita tentukan. Sehingga di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin buy sell berdasarkan parabolik, teman-teman harus siapkan posisi hedging. Contoh di sini misalnya di harga ini kita misalnya di sini, nah ini kita hapus semua dulu. Oke. Jadi misal di sini ya. Di sini contoh misal di sini ini adalah harga buy, misal. Di kisaran ini adalah harga buy. Ya, harga buy. Harga naik gitu. Nah, siapkanlah hedging ketika buy di harga ini. Siapkanlah hedging dengan sell stop di bawah parabolik. Ini. Siapkan saja sell stop di bawah parabolik. Ini yang biasa kita lakukan seperti itu. Ya, kalau tidak mau sell stop, atau tidak mau hedging ya sudah, area cut loss di situ. Ini pakai M5. Karena kalau price itu sudah naik, contohnya adalah di sini teman-teman. Ya, di sini. Ini adalah 146. Di sini kan buy ya. Buy-nya kan di sini. 14617 buy. Kenapa buy? Karena price di atas moving average. Ini adalah area untuk buy dan MACD di atas 0. Parabolik di bawah price. Ini adalah pas untuk area buy. Itu ya. Kemudian dia naik kan. Naik 4617. Dia higher-nya itu bisa sampai ini 4687 ini. 4617. Ini kalau kita nahan maka bisa sampai 4686. Lumayan kan? Bisa sampai di sini kan lumayan ini. Ya. Itu. Ini simpelnya seperti itu. Itu. Rule-nya bagaimana? Kalau kita bicara rule, ya di channel YouTube banyak sekali rule-nya menjelaskan tentang rule-nya pakai trading system ini. Baik ketika price itu di atas parabolik dan di atas moving average, juga di MACD di atas 0. Ini baru untuk buy. Begitu juga sebaliknya. Ini kita cari ya sebaliknya. Nah ini sebaliknya seperti itu. Price di bawah parabolik, di bawah moving average, dan MACD di bawah 0. Ini baru kita selling. Kita sell. Harga untuk lumayan lah, dapat 20 30 lumayan lah. Apalagi kita hanya pakai M5. Itu ya, 20 30 cukup lah. M5 loh bos, ini bukan istilahnya scalping kan pakai ini bisa. Scalping aja pakai ini. Itu pakai scalpingan tidak ada masalah. Oke. Nah,
ini saat ini lagi maksa untuk opsi buy. Memang secara rule itu tidak memungkinkan, karena harus secara rule M5 ini price harus berada di atas ini, di atas parabolik, kemudian ini harus di atas 0, dan yang jelas juga harus di atas moving average. Seperti itu. Ini mau maksa, saya sendiri mau maksa hanya buy ketika rule-nya ini tercapai, atau minimal teman-teman, minimal adalah kita pakai satu indikator ini parabolik untuk menentukan buy sell, tetapi tetap harus disiapkan hedgingnya, ya, hedgingnya harus disiapkan. Posisi hedging ini menentukan untuk kita melakukan satu opsi lock posisi apabila memang ternyata salah. Tuh. Nah ini saya memaksa bahwa saya maunya sell. Saya sell ketika rule-nya sudah tercapai, artinya saya menunggu. Aku nunggu di harga ini, sell ini di bawahnya parabolik, itu saya sellnya. Ketika terjadi price sudah berada di atas parabolik, price sudah berada di bawah parabolik, sellnya terbentuk. Lumayan sebetulnya kalau mengambil 10 poin, ini sebetulnya sudah dapat. Itu. Tapi memang karena masih ada posisi di bawah, nanti akan saya tentukan lagi. Itu salah satu sistem yang trading system yang mungkin teman-teman bisa pakai. Tanda-tandanya memang ketika akan terjadi pembalikan arah itu biasanya ini yang di atas ini sudah menukik ke bawah, ini biasanya akan terjadi satu posisi untuk pembalikan arah, biasanya seperti itu. Makanya kita lihat sejauh mana nanti dia akan turun, kita akan close